Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azma'in. Saya di sini Rahma Nadira Borumunte selaku moderator dari kelompok 4. Dan saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama ada Nisca Permatagea, yang kedua ada Nazlia Nipane, yang ketiga ada Nur Asia, yang keempat ada Putri Ayu Riantika, yang kelima ada Putri Rizky Aini, dan yang terakhir ada Reja Pratama. Kelompok kami akan membahas mengenai faktor anak didik. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa sih sebenarnya faktor anak didik itu, maka akan dijelaskan oleh pemateri pertama yaitu Putri Rizky Aini dengan subjudul Pengertian tentang Anak Didik. Pengertian anak didik. Anak didik adalah manusia yang belum dewasa. Oleh karenanya, ia membutuhkan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan dari orang dewasa atau pendidik dengan tujuan untuk menghantarkannya menuju suatu pematangan diri. Dengan berpijak pada paradigma belajar sepanjang masa, maka istilah yang tepat untuk menyebut individu yang menuntut ilmu adalah peserta didik dan bukan anak didik. Peserta didik cangkupannya lebih luas, tidak hanya melibatkan anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Sedangkan istilah anak didik hanya dikhususkan kepada individu yang berusia kanak-kanak. Peserta didik juga mengisyaratkan bahwa pendidikan tidak hanya di sekolah atau formal, melainkan juga pendidikan di luar sekolah atau non-formal seperti majelis taklim, organisasi, dan lain sebagainya. Bila merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang terdapat dalam bab 1 pasal 1 poin keempat, dijelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Islam berpandangan bahwa hakikat ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan proses perolehannya melalui belajar kepada pendidik. Setelah kita mengetahui pengertian tentang anak didik, selanjutnya kita akan membahas pembawaan anak didik yang akan dibawakan oleh pemateri kedua yaitu Putri Ayu Riantika. Pembawaan anak didik. Dalam ilmu psikologi, pembawaan merupakan seluruh potensi yang terdapat pada suatu individu dan selama masa perkembangannya benar-benar dapat diwujudkan atau direalisasikan. Dapat dikatakan bahwa anak atau manusia sejak dilahirkan telah memiliki potensi atau kesanggupan untuk dapat berjalan, berkata-kata, dan lain-lain. Potensi-potensi itu tidak begitu saja dapat diwujudkan. Untuk dapat diwujudkan sehingga kelihatan nyata, potensi tersebut harus mengalami perkembangan serta membutuhkan latihan-latihan. Ada beberapa aliran-aliran mengenai pembawaan anak didik. Yang pertama, aliran nativisme. Yang kedua, aliran empirisme. Yang ketiga, aliran konferensi. Selanjutnya kita akan membahas anak didik sebagai manusia yang berkembang yang akan dibawakan oleh pemateri ketiga yaitu Nazlia Nipane. Anak didik sebagai manusia yang berkembang. Pendidikan bukanlah hanya terbatas kepada pengertian dan penguasaan ilmu pengetahuan yang akan diterapkan kepada anak didik, melainkan harus menyertai perkembangan jiwa dan aspek-aspek kepribadian anak. Anak didik merupakan makhluk yang berkembang sejak dalam kandungan hingga ia meninggal dunia. Perkembangan diartikan ialah terjadinya sebuah proses perubahan dalam diri anak didik baik secara wajar, baik terhadap dirinya maupun penyesuaian kepada lingkungannya. Tugas utama pendidikan dalam perkembangan ialah membimbing perkembangan pada tiap tingkatannya.
Ada beberapa corak anak didik yang harus dipahami oleh pendidik, yaitu meliputi yang pertama, harus diketahui dari segala sisinya, karena anak didik tidak sama dengan orang dewasa. Kedua, mengetahui kebutuhan anak didik. Yang ketiga, masa siap anak didik untuk belajar sesuatu. Yang keempat, kekhususan bagi anak didik, istilah usia perkembangan yang meliputi yang pertama yaitu usia kronologis. Yang kedua, usia kejasmanian. Yang ketiga, usia anatomis. Yang keempat, usia pendidikan. Yang kelima, usia perasaan, sosial, susila, dan agama. Seorang pendidik harus mengetahui usia-usia tersebut, karena di antara anak didik ada yang cepat dan ada yang lambat sesuai dengan perbedaan mereka masing-masing. Karena perbedaan itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang pertama ialah faktor dalam diri anak atau faktor dasar, yaitu pembawaan yang diturunkan dari orang tuanya yang merupakan potensi-potensi atau kemampuan mereka yang merupakan dasar ajar bagi mereka. Yang kedua, faktor di luar diri anak atau ajaran lingkungan, yaitu faktor yang mempengaruhi pembawaan sehingga mempengaruhi perkembangan anak, baik itu hal yang baik atau yang buruk. Crow dan Crow membagi tingkat perkembangan anak didik yang menyangkut umur dan tingkat sekolah. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan taman kanak-kanak yang dimulai dari usia 3 tahun hingga 6 tahun. Yang kedua, tingkat sekolah dasar yang dimulai dari usia 6 sampai 12 tahun. Yang ketiga, tingkat adolesen yang dimulai dari umur 13 sampai 20 tahun. Yang keempat, tingkat dewasa yang dimulai dari umur 20 tahun sampai ke atas. Pembahasan selanjutnya yaitu pola perkembangan dan faktor yang mempengaruhinya yang akan dibahas oleh Nisca Permatagea. Pola perkembangan dan faktor yang mempengaruhinya pada setiap individu berbeda-beda. Adapun faktor yang mempengaruhi ciri-ciri dan pola perkembangan anak antara lain: yang pertama, latar belakang kehidupan sosial ekonomi keluarga. Yang kedua, komposisi susunan anggota keluarga dan saudara-saudara si anak. Yang ketiga, taraf pendidikan keluarga yang bersangkutan. Yang keempat, situasi lingkungan keluarga seperti tetangga, juga lingkungan ekologi atau tempat tinggal. Yang kelima, teman sepermainannya, baik teman sekelas maupun teman sekolah. Yang keenam, kegiatan-kegiatan rutin si anak, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketujuh, kelainan-kelainan mental, tingkah laku dan watak, serta penyakit yang diidapnya. Yang kedelapan, kemampuan-kemampuan belajar dan inteligensinya. Maka dapat dikatakan bahwa sifat-sifat dasar perkembangan bagi anak hanyalah merupakan kemungkinan saja yang diterima melalui garis keturunan, sedangkan untuk selanjutnya dipengaruhi dari luar. Jadi, jelaslah bahwa pengaruh keturunan itu ada batasnya, yaitu sepanjang yang berhubungan dengan faktor-faktor kejasmanian. Materi selanjutnya adalah fase-fase perkembangan pada anak didik yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Fase-fase perkembangan peserta didik. Fase perkembangan merupakan penahapan atau periodisasi rentang kehidupan manusia yang ditandai oleh ciri-ciri atau pola-pola tingkah laku tertentu. Perkembangan peserta didik berdasarkan biologis dan menurut para ahli. Yang pertama ada Aristoteles, mengemukakan perkembangan anak dengan 3 fase. Fase pertama yaitu pada usia 0-7 tahun yang disebut masa anak-anak kecil dan kegiatan ini disebut fase hanya bermain. Fase kedua yaitu pada usia 7-14 tahun yang disebut masa anak atau masa sekolah, di mana kegiatan anak dimulai belajar di sekolah dasar. Fase ketiga yaitu pada usia 14-21 tahun yang disebut dengan masa remaja atau pubertas. Masa ini adalah masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Yang kedua adalah Krestermark yang membagi fase perkembangan anak menjadi 4 fase. Yang pertama ada Fulms periode 1 yaitu pada umur 0-3 tahun. Pada masa ini di dalam keadaan pendek, gemuk, bersikap terbuka, mudah bergaul dan mudah didekati. Yang kedua ada Strengers periode 1
yaitu pada umur 3-7 tahun kondisi badan anak nampak langsing, sikap anak cenderung tertutup, sukar bergaul dan sulit didekati. Yang ketiga ada Funks periode 2, yaitu pada umur 7-13 tahun kondisi fisik anak kembali menggemuk. Yang terakhir ada Strengths periode 2, yaitu pada umur 13-20 tahun. Pada saat ini kondisi fisik anak kembali langsing dan menunjukkan sifat-sifat yang khas. Pendapat ketiga yaitu Sigmund Freud membagi perkembangan anak menjadi 6 fase. Fase pertama adalah fase oral, yaitu usia 0-1 tahun. Pada fase ini mulut merupakan sentral pokok keaktifan yang dinamis. Yang kedua ada masa anal pada usia 1-3 tahun. Fase ini merupakan dorongan atau tahanan berpusat pada alat pembuangan kotoran. Fase ketiga yaitu fase falis pada usia 3-5 tahun. Pada fase ini alat kelamin merupakan daerah organ paling perasa. Yang keempat ada fase laten, yaitu fase usia 5 tahun sampai 13 tahun. Pada fase ini impuls-impuls cenderung berbeda pada kondisi tertekan. Fase kelima yaitu fase pubertas, yaitu pada usia 12-13 sampai 20 tahun. Pada fase ini impuls-impuls kembali menonjol. Fase terakhir adalah fase genetial, yaitu pada usia 20 tahun ke atas. Pada fase ini seseorang telah sampai pada fase dewasa. Nah, penegasan dan juga pembuktian dari materi-materi kami akan disampaikan oleh Reja Pratama. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi. Dari materi yang telah dijelaskan dapat kita ambil kesimpulan bahwa anak didik merupakan seseorang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. Pembawaan anak didik pendidikan memerlukan pemahaman terhadap hakikat manusia dan terdapat perbedaan antara aliran nativisme dan naturalisme. Anak didik sebagai makhluk yang berkembang ialah terjadinya perubahan terhadap dirinya sendiri dan juga perubahan terhadap lingkungannya. Ciri-ciri dari perkembangan adalah perkembangan anak berlangsung dengan sendirinya, jalannya perkembangan tidak dapat dicampuri, dan yang terakhir tingkat perkembangan yang dicapai adalah sesuatu perpaduan kekuatan dari dalam yang untuk berkembang dengan situasi lingkungan yang mempengaruhinya. Fase-fase perkembangan pada anak didik menurut para ahli berbeda-beda sesuai dengan fase tahunnya atau umur. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang masih menonton video kami sampai saat ini. Saya dan mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan banyak meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang kalian dengar menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang disampaikan namun jangan lihat siapa yang menyampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa bersyukur dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.